Selamat pagi teman-teman sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, kita boleh ada pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan untuk boleh hidup sekali lagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita penuhi hati kita untuk datang ke hadiran-Nya. Mari sama-sama kita mengangkat suatu pujian, diam di hadirat. Penuhi hati kami ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di
yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh datang bersama-sama beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat sekali lagi ya, shalom. Shalom. Ya teman-teman, biar kalian di rumah bisa sama-sama semangat dengan kita di sini. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengangkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa yang Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa yang Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? One more time. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ada semangat untuk puji nama Tuhan teman-teman? Amin. Amin. Ya teman-teman, saya silakan yang ada di rumah boleh kembali duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menaikkan beberapa doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengangkat pujian, Ku bersyukur Bapa. Teman-teman, banyak yang sudah Tuhan izinkan berbuat dalam hidup kita. Rancangannya terlalu indah bagi kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan yang mengerti segala apa yang kita perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Yang pertama kita sama-sama doa untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh bersekolah, kita boleh berkuliah, orang tua kita boleh bekerja. Bersama-sama teman-teman kita bersyukur atas semua itu, atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami, kepada keluarga kami. Mari sama-sama teman-teman kita angkat suara kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Tuhan telah memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan telah boleh memperizinkan kami untuk berkuliah, bersekolah, orang tua kami boleh bekerja. Terima kasih ya Tuhan, atas apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau seringkali kami menuntut banyak hal lebih dan lebih lagi kepadamu, tanpa kami melihat orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan pertolongan-Mu, pertolongan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas semuanya. Teman-teman, mari sama-sama kita juga berdoa untuk virus COVID-19 ini yang masih sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita berdoa untuk setiap pemerintah sehingga mereka boleh saling bahu-membahu membentuk suatu program untuk mengurangi COVID-19 ini. Kita juga berdoa teman-teman untuk para dokter yang menangani setiap pasien-pasien yang terkena COVID, kiranya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan pula oleh Tuhan. Kita juga berdoa ya teman-teman untuk setiap kita agar kita benar-benar diberikan kesadaran untuk mentaati setiap protokol-protokol kesehatan ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk virus COVID ini yang masih sangat dekat dengan kami. Tuhan, sadarkanlah kami agar kami benar-benar bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Meskipun kami seringkali pergi keluar, karena Tuhan jauhkan kami dari penyebaran COVID ini. Tuhan, kami juga berdoa sehingga para pemerintah boleh saling bahu-membahu membantu setiap peraturan-peraturan agar dapat meminimalisirkan virus ini. Berdoa ya Tuhan untuk setiap dokter-dokter yang menangani para pasien COVID, agar Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan pula bagi mereka.
baik mereka yang saat ini sedang berbaring karena virus ini. Kiranya Tuhan juga berikan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Teman-teman, yang terakhir, mari sama-sama kita berdoa dengan suara senyap atas pergumulan hidup yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau Tuhan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa syahwat kami pada pagi hari ini. Sambil kami menunggu atas jawaban-Mu, berikanlah kami iman pengharapan yang terus hanya bersandar kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong sertai kami. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami kembali mohon anugerah dan pertolongan-Mu di dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Tolong setiap kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh memperhatikan firman-Mu dengan baik, bahkan boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong juga hamba-Mu, Engkau tahu segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu. Namun sekali lagi kami berdoa supaya keterbatasan dan kelemahan hamba-Mu tidak menghalangi Engkau bekerja, menjumpai setiap kami secara pribadi.
Kembali kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan menolong setiap kami. Dan kiranya Tuhan boleh dipermuliakan ketika firman Tuhan diberitakan. Terpuji namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, perenungan firman pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Teman-teman, suatu hari di sebuah sekolah dasar, seorang guru bertanya kepada para siswanya begitu ya, tentang apa yang menjadi cita-cita mereka. Semua murid ditanya satu persatu mengenai cita-cita mereka. Ada macam-macam jawaban. Ada yang bilang mau jadi presiden, polisi, kemudian jadi pegawai negeri dan sebagainya begitu ya. Nah, setelah semua murid ditanya, tersisa hanya 2 murid saja yang belum ditanya. Yang pertama seorang wanita, yang kedua seorang laki-laki. Nah, guru ini kemudian bertanya lebih dulu kepada si murid wanita mengenai apa yang jadi cita-citanya. Sebut saja murid wanita ini namanya Bunga, begitu ya. Guru ini bertanya, "Bunga, apa yang menjadi cita-citamu kalau kamu nanti sudah besar?" Dengan lantang si Bunga itu menjawab begini, "Nanti Bu, kalau saya sudah besar, saya mau menjadi seorang dokter. Saya juga mau jadi orang yang kaya. Saya mau menjadi orang yang berhasil, yang nanti membuat bahagia orang tua saya, membanggakan orang tua saya. Saya juga mau menjadi orang yang kaya, karena saya ingin membuat hidup keluarga saya, suami saya, dan anak-anak saya itu menjadi hidup yang nyaman." Gitu ya. Nah, ketika mendengar jawaban si Bunga ini, satu kelas tepuk tangan. Wah, salut dengan jawaban si Bunga. Akhirnya pertanyaan terakhir diberikan kepada si murid laki-laki, sebut saja namanya Budi begitu ya. Guru ini bertanya kepada Budi, "Budi, kalau kamu apa cita-citamu?" Dengan enteng si Budi menjawab begini, "Kalau saya gampang Bu, saya ingin menikah sama si Bunga, supaya nanti saya bisa kaya tanpa perlu susah payah," begitu ya. Nah, teman-teman, ketika saya membaca kisah ini, saya sadar begini, bahwa kita semua itu punya cita-cita. Kalian punya cita-cita, saya juga punya cita-cita. Atau kalau kita mau menggunakan bahasa yang lebih rohani, kita semua itu mempunyai panggilan. Kita semua punya panggilan, dan panggilan kita berbeda-beda. Makanya kalau kita ditanya tentang panggilan atau cita-cita kita, saya yakin setiap kita akan memberikan jawaban yang berbeda. Dan itu memang wajar, karena Tuhan memberikan panggilan yang berbeda kepada setiap orang. Di dalam dunia yang diciptakan Tuhan, Tuhan itu menetapkan setiap kita peran yang berbeda, peran yang khusus untuk setiap kita masing-masing. Nah, saya yakin kita punya panggilan yang berbeda, kita punya tujuan yang harus dicapai yang berbeda antara kita satu dengan yang lain. Nah, tapi teman-teman, bicara soal panggilan itu tadi yang bermacam-macam, yang berbeda antara saya dan kalian, sadarkah kita bahwa ternyata Tuhan itu juga punya satu panggilan yang sama untuk setiap orang, sebuah panggilan yang mendasar dan sebuah panggilan yang penting. Tapi di saat yang sama, sayang sekali panggilan ini juga menjadi sebuah panggilan yang seringkali kita lupakan. Nah, panggilan apakah itu? Petrus memberitahu kepada kita bahwa panggilan itu adalah panggilan untuk bertumbuh secara rohani. Setiap kita, terlepas panggilan kita masing-masing, peran kita masing-masing di dalam dunia Allah, ternyata punya panggilan mendasar yang Allah berikan kepada kita. Panggilan itu adalah panggilan untuk bertumbuh secara rohani. Nah, di dalam bagian yang kita baca, teman-teman, Petrus itu memberitahu kita tentang 2 alasan sebenarnya mengapa kita itu harus bertumbuh secara rohani. 2 alasan mengapa kita tidak boleh tidak bertumbuh secara rohani. Dan ini akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Alasan yang pertama, teman-teman, kenapa kita harus bertumbuh secara rohani adalah karena begini. Karena Allah sudah memberikan semua hal yang kita butuhkan untuk bertumbuh secara rohani.
Saya ulangi, alasan yang pertama kenapa kita harus bertumbuh secara rohani, karena Allah sudah memberikan semua hal yang kita butuhkan untuk bertumbuh secara rohani. Di ayat yang kelima teman-teman, Petrus mulai dengan kata-kata begini, justru karena itu. Nah, kata karena itu jelas menunjukkan bahwa ayat yang kelima ini tidak bisa dibaca sendirian. Kita harus membacanya dalam terang bagian-bagian sebelumnya. Dalam hal ini ayat yang ketiga dan keempat. Nah, kalau kita membaca ayat yang ketiga dan keempat teman-teman, di sana kita melihat begini. Petrus itu memberitahu kita bahwa ternyata Allah sudah memberikan kepada kita semua hal yang kita butuhkan supaya kita itu bisa bertumbuh secara rohani. Janji-janjinya diberikan kepada kita, kuasanya diberikan kepada kita, sehingga Petrus kemudian mau tekankan begini. Kalau semua hal yang kita butuhkan untuk bertumbuh itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak bisa tidak kita harus bertumbuh. Sudah seharusnya kita tuh bertumbuh secara rohani. Seibarat tanaman, teman-teman, kita ini seperti sebuah tanaman yang oleh Allah itu diberikan tanah yang gembur, tanah yang baik, kemudian diberikan pupuk yang cukup, diberikan air yang cukup, kemudian juga sinar matahari yang pas begitu ya. Sehingga kalau semua itu sudah dicukupkan, sebagai tanaman itu harus bertumbuh, kita harus bertumbuh. Justru adalah hal yang aneh ketika Allah sudah memberikan semua kepada kita, tetapi kita tidak bertumbuh. Nah, sekali lagi teman-teman, Petrus mengingatkan kita karena Allah itu sudah memberikan semua hal yang kita butuhkan kepada kita supaya kita bisa bertumbuh, maka tidak bisa tidak kita semua harus bertumbuh secara rohani. Nah, itu sebabnya di ayat yang kelima, Petrus itu kemudian memberikan ilustrasi begini. Tidak cukup kita itu hanya beriman, punya iman yang menyelamatkan. Dia katakan iman itu harus ditambahi dengan kebajikan. Dalam hal ini itu kehidupan moral yang baik. Tidak cukup kita hanya percaya Tuhan Yesus gitu ya, tapi tidak punya kehidupan moral yang tidak baik. Tidak. Petrus katakan iman itu harus ditambahi dengan kebaikan, kehidupan moral yang baik. Tapi apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Petrus katakan kita juga harus punya pengetahuan. Pengetahuan di sini itu bukan dalam konteks pengetahuan teologis ya teman-teman, tapi pengetahuan dalam pengertian begini. Mengerti apa yang menjadi kehendaknya Allah. Kita ini kan kadang-kadang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah ya. Misalnya harus kuliah bidang apa, kemudian saya harus menikah dengan si A atau si B dan seterusnya begitu ya. Nah, di tengah pilihan-pilihan itu yang namanya pengetahuan di sini adalah kemampuan kita untuk tahu yang menjadi kehendak Allah itu yang mana. Kita harus berjalan kemana, menikah dengan siapa dan seterusnya. Nah, Petrus katakan tidak cukup hanya beriman, kita juga harus punya kehidupan moral yang baik. Tidak cukup dengan kehidupan moral yang baik, kita juga harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah, punya pengetahuan itu tadi. Tapi apakah berhenti sampai di sana? Tidak juga. Dia katakan pengetahuan itu juga harus ditambahkan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambahkan dengan ketekunan. Ketekunan di sini tuh bicara soal kesabaran kita, ketabahan kita untuk menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang Tuhan izinkan. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak juga. Setelah kita punya ketekunan, kita punya kesalehan, maksudnya sikap hidup yang hormat kepada Tuhan. Setelah punya kesalehan, punya kasih kepada saudara-saudara seiman dan juga kasih kepada semua orang. Nah, teman-teman, daftar yang diberikan Petrus di sini jelas bukan sebuah daftar yang lengkap begitu ya, juga bukan sebuah daftar yang harus kita pahami secara literal. Jadi kalau mau bertumbuh harus mulai dari baik dulu, kemudian punya pengetahuan dan seterusnya. Bukan seperti itu, teman-teman. Kadang-kadang susunannya bisa berbeda. Apa yang mau Pak Petrus tekankan di sini begini, bahwa kalau Allah itu sudah memberikan semua hal yang kita butuhkan untuk bertumbuh secara rohani, maka tidak boleh kehidupan rohani kita itu menjadi kehidupan rohani yang statis atau stagnan. Sebaliknya kehidupan rohani kita itu harus menjadi kehidupan rohani yang sifatnya progresif. Dari hari ke hari terus menjadi semakin baik, semakin baik. Dari waktu ke waktu kita tuh semakin serupa dengan standarnya Allah, semakin memenuhi standarnya Allah. Semakin hari kita menjadi semakin baik, semakin indah sesuai dengan pandangan Allah. Alasan yang pertama kenapa kita harus bertumbuh secara rohani, karena Allah sudah memberikan semua hal yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Allah ingin kita bertumbuh, itu kehendaknya, dan Dia sudah memberikan semua hal yang kita butuhkan untuk bertumbuh, maka tidak bisa tidak kita harus bertumbuh. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa kita harus bertumbuh secara rohani, teman-teman, karena begini, pertumbuhan rohani adalah tanda yang penting, yang menunjukkan bahwa kita itu punya kehidupan rohani yang baik.
Saya ulangi, kenapa kita harus bertumbuh secara rohani? Karena pertumbuhan rohani itu menjadi sebuah tanda penting bahwa kita itu punya kehidupan rohani yang sehat, yang baik. Teman-teman, di ayat yang ke-8, Petrus katakan begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau kita membaca sekilas teman-teman, ada kesan begini, bahwa ternyata kita ini harus bertumbuh supaya kita bisa mengenal Tuhan. Nah, ini nampak bertentangan dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab yang mengesankan begini, kita ini justru harus mulai dengan mengenal Tuhan dulu kalau kita mau bertumbuh. Nah, dua bagian ini sebenarnya tidak bertentangan. Untuk bisa memahami bagian ini, kita harus paham begini teman-teman. Petrus itu memahami pengenalan kita terhadap Kristus bukan sebagai sebuah titik, tapi sebuah perjalanan panjang, sebagai sebuah proses. Nah, di dalam perjalanan panjang ini, di dalam sebuah proses ini teman-teman, Petrus melihat begini, bahwa pertumbuhan rohani itu adalah sebuah tanda bahwa kita itu ada di jalan yang tepat, bahwa kita itu sedang berjalan untuk semakin mengenal Kristus. Jadi dengan kata lain seperti yang tadi saya katakan, pertumbuhan rohani adalah sebuah tanda penting bahwa kita itu sedang bertumbuh semakin mengenal Kristus. Kita ada dalam kehidupan rohani yang sehat dan baik. Sebaliknya di ayat yang ke-9 Petrus katakan, kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, itu tandanya kita adalah orang yang buta dan picik. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini orang yang tidak pernah menghidupi pertobatan kita dengan sungguh-sungguh. Di hadapan orang mungkin kita bisa terlihat sebagai orang yang baik, sebagai orang Kristen, tetapi menurut Petrus, orang-orang yang tidak bertumbuh secara rohani adalah orang-orang yang tidak pernah sungguh-sungguh menerima kebenaran. Bahkan cara hidupnya adalah cara hidup yang lama. Alasan yang kedua kenapa kita harus bertumbuh secara rohani teman-teman, karena pertumbuhan rohani adalah sebuah tanda yang penting yang menunjukkan kepada kita bahwa kita itu punya kehidupan rohani yang baik dan sehat. Keadaan rohani yang stagnan, tidak bertumbuh, statis adalah petunjuk bahwa ada yang salah dengan kehidupan rohani kita. Dua alasan kenapa kita harus bertumbuh secara rohani. Yang pertama, karena Allah sudah memberikan semua hal yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Sehingga tidak bisa tidak, kita harus bertumbuh secara rohani. Yang kedua, kenapa kita harus bertumbuh secara rohani? Karena pertumbuhan rohani adalah sebuah tanda penting bahwa kehidupan rohani kita ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebaliknya ketika rohani kita tidak bertumbuh, itu adalah sebuah tanda bahaya yang menunjukkan kepada kita ada sebuah masalah di dalam kehidupan rohani kita. Teman-teman, sekali lagi kehidupan rohani, pertumbuhan rohani kita itu adalah sebuah hal yang penting di hadapan Tuhan. Tapi harus diakui juga banyak orang Kristen hari ini yang hidup di dalam kerohanian yang statis, yang stagnan, dan tidak bertumbuh. Tentu saja ada banyak alasan teman-teman, alasan itu bisa sifatnya eksternal, bisa sifatnya internal. Misalnya begini, ada orang-orang yang tidak bertumbuh, kenapa? Karena mereka itu terpengaruh oleh hal-hal di luar. Mereka melihat bahwa daya tarik dunia itu lebih menarik daripada Allah. Mereka melihat kekayaan, kemudian jabatan, kemudian juga mungkin pacar ya kan, atau orang yang kamu sukai itu lebih menarik daripada Tuhan. Makanya tidak heran hari ini banyak orang lebih sibuk mengejar hal-hal itu daripada mengejar pertumbuhan rohaninya di hadapan Tuhan. Orang melihat bahwa hal-hal di luar Tuhan lebih menarik daripada Tuhan itu sendiri. Ada juga orang-orang yang tidak bertumbuh karena ada masalah di dalam internalnya. Khususnya misalnya begini, pemahamannya yang salah. Ada orang-orang yang tidak bertumbuh karena punya konsep yang salah tentang keselamatan. Mereka berpikir bahwa kita ini diselamatkan karena iman, ya kan, karena anugerah Tuhan, perbuatan tidak penting di hadapan Tuhan, maka mereka akhirnya hidup sesuka hati, tidak bertumbuh begitu ya, merasa yang penting saya percaya Yesus, yang penting saya Kristen, saya pasti selamat begitu ya, sehingga mereka akhirnya tidak bertumbuh, karakternya tidak jadi semakin baik, makin hari malah mungkin jadi sandungan buat orang lain. Nah teman-teman, apapun alasannya kalian tidak bertumbuh, buat Petrus hal itu bukan hal yang benar. Petrus mengingatkan bahwa stagnasi pelayanan atau pertumbuhan rohani, stagnasi kerohanian bukanlah hal yang benar di mata Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi orang-orang yang bantut secara rohani, tidak bertumbuh secara rohani. Tuhan memanggil kita agar kita punya kehidupan rohani yang sifatnya progresif yang tadi saya katakan. Makin hari makin bertumbuh, semakin baik, dan semakin baik di hadapan Tuhan. Teman-teman, saya yakin kita semua juga suka dengan pertumbuhan sebenarnya, benar ya?
Kita semua suka dengan pertumbuhan. Entah itu pertumbuhan dalam hal ekonomi, karir, kemudian fisik dan sebagainya. Kita suka dengan pertumbuhan. Bahkan ketika hal-hal itu tidak bertumbuh, kita itu mungkin berusaha mencari jalan keluar, ya kan? Atau kalau perlu kita itu memikirkan bagaimana caranya memberi perhatian khusus supaya hal-hal tadi itu bisa bertumbuh. Misalnya kalau kalian kerja di satu tempat, ya kan, sudah 10 tahun kerja tidak pernah naik jabatan, mulai kerja jadi OB misalnya seperti itu, atau sampai 20 tahun masih jadi OB, ya kan, tidak berubah misalnya seperti itu, ya kan. Pasti kan kalian akan berpikir, wah saya ingin sesuatu yang beda. Bisa kalian misalnya minta naik jabatan dengan atasan kalian, atau kalau tidak bisa ya kalian keluar kerja di tempat yang lain yang mungkin bisa meningkatkan karir kalian. Atau misalnya dalam hal ekonomi, saya yakin tidak ada di antara kalian yang mau kerja di satu tempat 10 tahun kerja tapi gajinya tidak pernah naik. Saya yakin tidak ada yang seperti itu, ya kan. Kalau sudah 1 tahun atau 2-3 tahun kerja tidak naik, pasti kan kalian minta naik gaji. Atau kalau tidak ya kalian keluar cari kerja di tempat lain yang maksudnya bisa memberikan gaji lebih baik daripada tempat kalian sekarang. Kita semua suka dengan pertumbuhan, teman-teman, baik secara fisik, baik secara ekonomi, karir dan sebagainya. Kita suka dengan pertumbuhan. Teman-teman, saya ini beberapa waktu terakhir ya, sebelum pandemi, saya sempat mengunjungi beberapa anak pemuda yang saya layani begitu ya, yang baru punya anak. Jadi waktu ketemu mereka cerita, anakku lucu, ya soalnya lucu anaknya Dewi begitu ya. Kalau anaknya orang lain mungkin tidak selucu anaknya. Nah, setelah itu kadang-kadang mereka itu kan pasang fotonya sama anaknya. Beberapa kali saya melihat anak-anak muda itu ya, mama-mama muda itu, mamut-mamut itu ketika pasang fotonya anaknya, ada beberapa yang tulis begini, "Nak, please don't grow up too fast." Jangan bertumbuh terlalu cepat begitu ya. Padahal ya, kalau misalnya itu terjadi sungguhan, saya yakin mereka semua pada bingung, bener ya? Kalau anaknya sudah umur 5 tahun, tapi masih tidak bisa ngomong. Tidak ada yang bilang, wah anakku tidak bertumbuh terlalu cepat, lucunya. Tidak ada yang bilang kayak gitu, bener ya? Pasti kan semuanya bingung, loh 5 tahun kok tidak bisa ngomong, dicari caranya supaya bisa ngomong. Atau kalau anakmu sudah umur 3 tahun, masih tidak bisa jalan. Tidak ada yang bilang, iya anakku lucu, minta tak gendong terus. Tidak ada yang seperti itu, bener ya? Tidak ada yang seperti itu. Pasti kalian cari cara, loh ini 3 tahun kok masih tidak bisa jalan. Ada yang salah, gitu loh. Kalau anak kalian umur 3,5 bulan misalnya ya, 3,5 bulan gitu ya, kalau lapar kemudian nangis, oe, ya kan, ya kalian paham, ya kan, bisa dipahami itu lucu ya kan. Tapi kalau anakmu umur 36 tahun, kemudian dia lapar dan dia nangis, oe, saya yakin tidak ada yang bilang, wih anakku lucu gitu ya, tidak ada yang bilang seperti itu, karena itu tidak lucu, itu medeni, bener ya. Kita semua suka dengan pertumbuhan. Bahkan ketika sesuatu tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya, kita tuh akan berusaha cari cara, bagaimana caranya supaya bisa bertumbuh dengan baik. Kita ini bingung ketika karir kita tidak bertumbuh. Kita ini bingung ketika fisik kita tidak bertumbuh. Kita ini bingung ketika karir kita tidak bertumbuh. Tapi sayangnya ya, tidak ada yang bingung ketika kerohanian tidak bertumbuh. Kita malah merasa itu hal yang biasa. Kita merasa tidak ada yang salah ketika kerohanian kita tidak bertumbuh. Tetapi hari ini Petrus mengingatkan kita, teman-teman, kalau sampai kerohanianmu tidak bertumbuh, ada yang salah dengan hidupmu. Ada yang salah dengan hidupmu. Tuhan memanggil kita, teman-teman, bukan untuk menjadi bayi-bayi rohani terus-terusan begitu ya. Tuhan ingin kita bertumbuh. Di hadapan Tuhan, kerohanian kita itu hal yang penting. Makanya tadi Dia berikan semua yang kita butuhkan supaya kita itu bertumbuh secara rohani di mata Tuhan. Karena buat Tuhan pertumbuhan kita hal yang penting. Nah kalau buat Tuhan pertumbuhan kita itu adalah hal yang penting, kenapa kita tidak memberi perhatian pada kehidupan rohani kita? Teman-teman, Tuhan sudah memberikan semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh, maka bertumbuhlah. Ingatlah bahwa pertumbuhan rohani kita adalah sebuah tanda penting. Apakah kehidupan rohani kita ada dalam keadaan yang baik atau tidak? Karena itu teman-teman, mulai sekarang cobalah memberi perhatian khusus pada kehidupan rohanimu. Cobalah memberi perhatian serius pada keadaan kerohanianmu. Tanyakan dengan jujur, apakah kalian hari ini lebih baik dari kalian yang kemarin? Apakah kalian bulan ini lebih baik dari kalian bulan yang lalu? Apakah kalian tahun ini lebih baik dari kalian tahun yang lalu?
Kalau sampai bertahun-tahun kamu cuma tahu firman Tuhan itu satu ayat Yohanes 3:16, enggak bertumbuh, ya kan? Kalau sampai bertahun-tahun mulai suka marah, sampai sekarang juga suka marah, enggak ada perubahan, maka kalian harus sungguh-sungguh bertanya tentang kehidupan rohani kalian. Ingat, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi bayi-bayi rohani. Tuhan ingin kita bertumbuh. Karena itu teman-teman terus uji dirimu, berusaha mengejar pertumbuhan rohani itu. Minta Allah tiap hari memurnikan hidupmu, sampai nanti Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Kejar pertumbuhan rohani. Ingat, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi bayi-bayi rohani. Tuhan ingin kita bertumbuh. Dia sudah memberikan semua yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Maka kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh, karena itu adalah bukti apakah kita sungguh-sungguh menghidupi pertobatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh ada dalam kehidupan rohani yang baik atau tidak. Sebagaimana kita semua menyukai pertumbuhan, maka perhatikan kehidupan rohanimu. Terus uji dirimu, apakah semakin hari kita semakin indah dan semakin indah di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ampuni kami ketika kami yang ada hari ini masih sama seperti kami yang ada dahulu. Kami tidak semakin mengenal firman-Mu, kami tidak semakin mengenal Engkau, kami tidak semakin berubah sesuai karakter Kristus. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kami punya panggilan yang mendasar, yang jauh lebih penting dari sekedar peran-peran kami di dalam dunia, yaitu untuk bertumbuh sesuai kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika firman-Mu sudah diberitakan, kiranya benih firman-Mu tertanam dalam hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan menolong mereka untuk menyadari betapa pentingnya kehidupan rohani mereka, betapa pentingnya pertumbuhan rohani mereka, dan tolong mereka untuk memberi perhatian lebih pada kehidupan rohani mereka. Ingatkan mereka bahwa Tuhan jauh lebih menarik daripada daya tarik dunia. Bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan ingin kami terus bergerak untuk semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kiranya dari hari ke hari, Tuhan boleh terus memurnikan kami, memperbaharui kami, dan memampukan kami, agar dari hari ke hari, kami boleh semakin indah, dan semakin indah di mata Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan, saya dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam posisi berdiri, mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala puji kemuliaan kita hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi
Saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang kiranya terus menolong, menyertai, dan menguatkan kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang melebihi segala akal itu menjaga hati, pikiran, dan hidupmu dalam pengenalan akan Dia. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus terus melimpah di dalam hidupmu dan tinggal bersamamu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.